Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Sari di Stanley Signature. Kali ini saya akan tunjukkan kepada teman-teman cara membuat tas HP ya dengan motif yang sangat cantik ya teman-teman. Motifnya 3D, jadi membentuk sarang atau nest ya. Jadi ini adalah motifnya timbul. Nah teman-teman, untuk membuat tas ini berikut tali selempangnya kita akan membutuhkan setidaknya 2 gulung benang. Yang juga kita butuhkan di sini, kita akan membutuhkan kait keo ya, yang akan kita gunakan untuk membuat tali selempangnya nanti ya. Dan untuk tali selempang nanti teman-teman bisa cek di description box, saya sudah buat di video terpisah. Nah di sini untuk ring D ya, untuk di kiri kanan tas kita pasang untuk mempermudah kita melepaskan dan mengkaitkan tali selempangnya. Dan untuk di sini bagian tengahnya ya, kita menggunakan kancing sodok. Teman-teman bisa menggantinya dengan kancing magnetik atau kancing tab model lainnya ya. Jadi ini opsional ya teman-teman. Nah, di sini ukuran tas HP-nya lumayan ya teman-teman ya. Jadi memuat HP seperti ini. Oke. Jadi cukup besar. Nah teman-teman, sebelum kita mulai jangan lupa untuk selalu support dan dukung kami terus dengan melakukan like, share, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan untuk video tutorial kami berikutnya. Kita akan gunakan satu warna saja ya. Kali ini saya gunakan Poly Rose dengan kode benang 2514. Sedangkan untuk hook di sini kita akan menggunakan hook size nomor 5. Di sini kita akan membuat slip knot terlebih dahulu. Kemudian kita akan lanjutkan dengan membuat chain sebanyak 33. Nah, setelah kita membuat 33 rantai atau 33 chain seperti ini ya. Selanjutnya kita akan membuat single crochet di stitch kedua setelah hook 1 2 di sini. Jangan lupa untuk beri stitch marker ya, supaya kita mudah mengenali stitch pertama ya di round pertama ini. Seperti ini. Kemudian masih di loop yang sama kita akan membuat atau tambahkan satu single crochet lagi. Kemudian kita akan lanjutkan dengan membuat single crochet ya sebanyak 30 stitch ke depan. Jadi kita akan isi single crochet sampai 30 stitch ke depan. Nah, setelah membuat 30 single crochet ya sampai di ujung ini, nah di paling ujung ini kita akan isi dengan 3 single crochet di loop yang sama. Kemudian di sisi sebelah sini kita akan lanjutkan dengan mengisi single crochet di setiap stitchnya sampai 30 stitch ke depan.
Nah, setelah membuat 30 single crochet di sisi sebelahnya ya, di paling ujung kita akan tambahkan dengan satu stitch ya. Di sini kita akan buat satu single crochet ya. Kemudian kita akan join dengan stitch pertama. Di sini yang kita beri marker, kita akan lakukan slip stitch seperti ini. Oke. Kemudian kita akan lakukan chain 1. Kita buka stitch markernya. Kemudian kita akan lanjutkan dengan membuat single crochet keliling ya. Untuk stitch pertama kita beri stitch marker. Oke, seperti ini. Kita akan membuat single crochet back loop ini sampai kita mengelilingi round kedua ini dengan single crochet. Kita sudah sampai di ujung round kedua ya. Sekarang kita akan masuk ke round ketiga. Perhatikan, yang ini kita tidak hitung sebagai stitch ya teman-teman, karena ini adalah fondasi untuk kita naik ke round kedua tadi. Nah, kita akan melakukan slip stitch di sini di stitch marker atau di stitch pertama yang kita buat tadi, seperti ini ya. Lakukan slip stitch, kemudian kita akan lakukan chain 1. Teman-teman perhatikan di sini kita akan mulai round ketiga, tarik agak tinggi ya seperti ini. Kemudian kita akan membuat puff pertama di sini. Sebelumnya jangan lupa untuk memberi stitch marker di sini ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan skip 2 stitch, 1 2 hook kita akan masukkan di stitch ketiganya ya. Ambil benang. Di sini kita akan membuat puff kedua seperti ini ya. Kemudian kita lanjutkan dengan melakukan yarn over sekaligus ya. Kita tarik benangnya, kemudian lakukan chain 1 di sini. Selanjutnya kita akan lakukan DC back loop ya. Jadi 2 stitch yang kita skip tadi kita akan buat DC. Jadi caranya seperti ini. Hook kita akan lewati belakang, kemudian ambil benang seperti ini. Begitu juga untuk stitch berikutnya ya. Jadi 2 DC yang akan kita buat di sini. Seperti ini. Kita akan membuat cluster berikutnya ya untuk motif kedua. Di sini setelah DC tadi, hook kita insert di sini. Ya, masih di puff sebelumnya. Kita akan buat puff di sini. Oke, seperti ini, tapi puff unfinished ya. Kemudian lakukan skip 2, 1 2. Lanjutkan di sini. Masukkan hook, ambil benang. Di sini tarik ya. Kemudian lakukan pengambilan benang sekali lagi, membuat HDC unfinished. Kemudian lakukan penarikan benang sekaligus. Di sini lakukan chain 1. Selanjutnya kita akan membuat DC di 2 stitch yang kita skip tadi di sini ya.
Oke, kurang lebih seperti ini. Saya akan tunjukkan sekali lagi. Skip 2. Tarik benang sekaligus. Chain 1. Kemudian buat DC 2 kali back loop ya. Di lubang yang kita skip. Di sini seperti ini. Oke, kita akan lanjutkan terus ya pola ini sampai nanti kita ketemu di ujung sini. Nah, sekarang kita ada di klaster terakhir ya. Untuk round ketiganya, teman-teman perhatikan di sini kita akan skip 2, 1, 2 ya. Yang ini kita tidak hitung sebagai stitch karena ini adalah pembentuk untuk round ketiga tadi. Nah, sekarang kita akan lakukan puff ya juga di sini. Yang kita beri stitch marker ya. Di sini kita akan buat klaster terakhir di round ketiga. Lakukan chain 1, kemudian jangan lupa ya teman-teman, kita akan membuat DC back ya dari belakang, jadi atau back DC seperti ini. Di sini kita akan set hook, buat DC seperti ini ya. Nah, berikutnya teman-teman, oke, kita buka terlebih dahulu stitch markernya. Nah, ini adalah puncak atau eyelet ya untuk pusat membuat slip stitch di sini. Puncak ini akan menjadi center untuk kita membuat cluster atau puffnya itu akan berpusat pada eyelet ini ya. Di sini lakukan chain 1. Oke, seperti ini. Kita akan beri stitch marker di sini. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita tarik setinggi ini kurang lebih. Nah, di tengah sini kita akan buat HDC unfinish ya, seperti ini kurang lebih. Kemudian selanjutnya kita akan skip 2, 1, 2. Jadi ini kita tidak hitung. Kita akan membuat di eyeletnya atau di titik kecil ini ya untuk membuat cluster berikutnya. Oke, seperti ini. Ya, teman-teman perhatikan, kita akan selalu membuat untuk cluster ini di atas atau di eyelet ini di titik kecil yang ada di sini ya. Sekarang kita akan lanjutkan. Tarik benang, chain 1, kemudian kita akan membuat DC belakang ya. Jadi DC akan kita buat persis di atas DC sebelumnya.
Pola round keempat ini adalah pola yang akan kita lanjutkan terus ya sampai kita mendapatkan tinggi tas HP yang kita inginkan. Oke. Kemudian kita loncat di titik yang sebelah sini. Lakukan back DC, ya teman-teman, perhatikan ini adalah titik yang akan menjadi pusat berkumpulnya puff kita ya di sini. Jadi kita akan lanjutkan nanti di sini ya. Begitu juga sampai ke ujung round keempat ini. Oke, ini kita akan lanjutkan terus. Caranya ini sama persis ya teman-teman. Jadi kita akan teruskan, kita akan ketemu nanti sampai kita mendapatkan tinggi tas yang kita inginkan. Saya akan tunjukkan sekali lagi ya untuk membuat di sini kita akan membuat klaster terakhir sebelum kita masuk untuk baris baru lagi. Oke, lakukan seperti ini. Nah, di stitch ini yang paling ujung ya. Ini adalah puncak untuk awalan stitch kita. Dan ini adalah stitch terakhir ya. Center yang akan kita buat komplit. Di sini sudah ada 3, 1 2 3. Oke, kita akan tambahkan satu puff di sini. Lakukan chain 1, kemudian kita akan membuat back DC ya. Back DC kita akan buat di atas DC atau back DC sebelumnya. Nah, di sini kita akan Oke, setelah komplit seperti ini kita akan satukan di sini ya. Oke, kita buka stitch markernya yang tadi. Ini adalah awalan untuk barisnya. Kita lakukan slip stitch seperti ini. Nah, untuk memulai baris baru lakukan chain 1, tarik benang, kemudian kita akan mulai lagi membuat klaster baru ya. Di sini loncat di pusat center berikutnya, lakukan back DC. Kita akan buat back DC di atas DC sebelumnya ya.
Di sini kita sudah sampai ya 22 row, 22 baris. Oke, selanjutnya kita akan masuk untuk baris ke-23. Di sini kita akan membuat single crochet keliling. Oke. Di sini di atas DC yang kita buat, kita isi dengan satu single crochet. Kemudian kita tidak buat di sini, kita akan loncat ke atas senternya ya, atau di eyeletnya. Kemudian ini kita akan lanjutkan sampai kita mengelilingi round ke-23 ini dengan single crochet keliling. Nah, kita sudah sampai di ujung baris 23. Di sini kita akan lakukan slip stitch dengan stitch pertama yang kita buat di baris 23 tadi. Dengan melakukan slip stitch seperti ini, buat chain 1. Nah, di sini kita akan membuat long SC atau SC panjang ya. Seperti ini. Kita akan beri stitch marker di sini. Oke. Kita akan lanjutkan dengan membuat long SC-nya. Sebelahnya. Kita akan kelilingi row ke-24 ini dengan long SC ya. Ini kita akan lanjutkan terus, kita akan ketemu nanti di ujung round ke-24 ini. Oke, kita sudah sampai di ujung sini. Kita akan lakukan slip stitch di stitch terakhir. Ini ya, kita akan potong ujung benangnya. Kita akan lanjut dengan membuat lembaran untuk penutup tasnya ya. Di sini kita akan pasang nanti kancing sodok di sini. Oke. Kita mulai dengan membuat slip knot terlebih dahulu. Buat chain 6. Setelah 6 chain seperti ini, kita akan membuat single crochet di stitch kedua setelah hook. Di baris pertama ini akan ada 5 single crochet yang mengisi untuk setiap stitchnya ya. Jadi setiap stitch kita isi dengan satu single crochet sampai di ujung, total ada 5 single crochet. Kemudian untuk baris berikutnya kita lakukan chain 1, kita turn. Di sini kita akan lanjutkan dengan membuat single crochet kembali. Pola ini akan kita ulangi terus sampai nanti kita mendapatkan 19 baris ya untuk single crochet yang serupa. Setelah membuat 19 baris seperti ini ya teman-teman, di sini kita akan mulai lanjutkan untuk membuat
single crochet panjang ya. Di sini kita ambil di titik tengah. Teman-teman perhatikan di sini 5 stitch ya. Jadi kita akan membuat di stitch ketiganya 1 2 3 1 2 ya. Jadi di sini. Oke. Kita akan membuat long SC di sini. Nah, di sini pada bagian ujung ya, kita akan isi dengan 2 single crochet. Kita lanjutkan dengan membuat single crochet di sini 1 2 3. Kemudian di sisi paling ujung sini kita akan buat atau tambahkan dengan 2 single crochet seperti ini. Selanjutnya di memutar ya, kita akan buat di sini long SC, ambil di titik tengah seperti ini, buat single crochet panjang. Oke. Di sisi paling ujung sini, setelah kita kelilingi, kita akan lakukan slip stitch seperti ini. Kemudian lakukan chain 1. Di sini kita akan melakukan single crochet reverse ya. Titik ini. Kita akan buat single crochet reverse ini untuk mengelilingi lembaran kancing ini nanti ya. Ini adalah single crochet terbalik ya teman-teman. Nah, setelah seperti ini ya, kita akan potong untuk ujung benangnya. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Kita akan pasang untuk kancing sodoknya ya. Ini kita akan pasang di bagian tengah sini. Nah, teman-teman, di sini kita sudah menyelesaikan untuk tas HP kita ya. Sangat cantik ya. Teksturnya cukup tebal dan ini juga menjadi tas yang sangat keren. Oke. Untuk tali selempang pun kita sudah pasang ring di kiri kanannya ya. Jadi kita tinggal kaitkan di kiri kanan tasnya. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan tutorial kali ini. Sampai jumpa di tutorial kami berikutnya.